Cerita Damar lanjut part 2. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Untuk part 1 kemarin, Cerita Damar sudah tembus tayang sampai 100 kali tayang. Itu artinya udah 100 orang lebih yang menonton video Damar. So buat teman-teman semuanya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Gak apa-apa, subscribe-nya memang baru sedikit, tapi mudah-mudahan semakin banyaknya yang memutar video ini, semakin banyaknya yang suka dengan cerita ini, dan semakin bertambah juga subscribe aku. Mohon didukung ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Aku nggak tahu apakah yang membuat aku itu sangat tertarik untuk membahas cerita Damar ini, karena banyak sekali drama-drama yang ada di dalam cerita Damar. Karena menurut aku Damar itu tuh bertolak belakang dengan karakter aku. Kalau aku termasuk cowok yang soft atau cowok yang feminim. Sedangkan kalau Damar, kalau aku lihat dari profilnya atau ketika aku komunikasi dengan orangnya, itu anaknya tuh benar-benar kayak bader banget deh. Bader banget dan banyak masalah dia itu di sekolahan. Tapi banyak sekali pengalaman hidupnya yang membuat aku tuh kayak wow, ternyata umur 29 tahun yang saat ini dia lakoni, ternyata dia menyimpan banyak sekali pengalaman hidup yang luar biasa. Kita tuh hampir seangkatan guys. Aku sama dia ternyata hampir seangkatan. Dan ya kita satu frekuensi aja kalau ngobrol. Aku seru aja gitu loh dengerin ceritanya dia. Dan aku juga bisa menyampaikan cerita dia di dalam konten aku ini. Oke, part kedua kali ini aku akan bahas tentang Damar lagi. Apa yang akan terjadi di part kedua ini? Damar sudah ketemu dengan orang tuanya Arya. Dan Arya ini salah satu anak yang menurut aku tuh dia kalem, terus banyak prestasi di kelasnya, terus juga dia termasuk anak yang nggak banyak tingkah gitu loh. Dia anak yang pinter, tapi dia tuh kayak kasihan gitu loh sama si Damar dengan apa yang terjadi pada saat motor temannya rusak dan dia diminta untuk tanggung jawab gitu. Nah di situ Arya sebagai orang yang mengetahui kejadian itu, dia membantu Damar untuk mencarikan solusinya, dan pada saat itu dia dapatlah solusinya untuk bekerjalah dengan bapaknya si Arya ini. Hari pertama Damar bekerja di tempat Arya. Saat itu dia pas pulang sekolah, Arya itu ninggalin dia. Jadi Arya itu pulang sama temennya. Karena dia mungkin gak begitu dekat banget sama Damar. Di sekolahan juga dia gak begitu dekat gitu. Jadi kayak ya udah, mungkin karena memang kemarin dia udah bantu, Arya udah tahu kalau misalkan hari ini tuh Damar bakalan datang ke rumahnya. Tanpa ikut bareng sama Arya pun juga dia udah tahu gitu kan. Nah tapi anehnya adalah Damar ini nungguin Arya. Di sekolahan dia nyari-nyari Arya kan. Loh mana ya Arya? Kok dia gak keluar-keluar dari kelasnya gitu. Akhirnya dia nyusulin si Arya ini ke kelas. Terus teman-temannya yang ada piket bilang, Arya udah pulang dari tadi. Oh iya udah pulang. Udah, lu tumben nyariin Arya kenapa? Enggak apa-apa. Gue cuma ada perlu aja sama dia. Oh udah pulang dari tadi. Udah lu susulin aja, paling juga belum jauh. Oke makasih ya. Ya. Akhirnya Damar pada saat itu minta tolong sama temennya buat dianterin ke rumah Arya. Adalah satu temennya yang bilang kayak, tumben lu gak langsung pulang, atau lu gak main dulu kemana gitu. Kok tiba-tiba lu main ke rumah si Arya? Ngapain lu? Mau belajar sama si Arya, si anak kutu buku itu? Kagak, gue ada urusan aja sih itu sama Arya gitu. Ya udah deh buruan naik atas motor gue. Oke, akhirnya si Damar pada saat itu diantar sama salah satu temennya. Sampailah di rumah Arya, si Damar bilang, udah lu pulang aja gak apa-apa, tinggalin gue di sini. Serius lu ditinggalin? Lu pulang sama siapa ntar? Udah gampang, ntar gue juga bisa jalan kok pulangnya. Ya udah kalau gitu. Udah gue tinggal ya. Makasih ya. Ya. Pas dia mau masuk ke rumah, si Arya lagi di depan lagi makan. Terus Damar kan gak enak ya. Dia kayak masih rada-rada sungkan. Cuman ya karena memang dia udah janji sama ayahnya si Arya ini, dia langsung kayak nyapa si Arya kan.
kalau duluan sih tadi pulangnya, gua kan nungguin lu di kelas. Sorry ya, aku nggak tahu kalau misalkan kamu bakalan pulang bareng sama aku. Iyalah, kan kemarin udah bilang kalau misalkan gua kesini langsung pulang dari sekolahan. Ya udah dah, besok kalau misalkan lu mau bareng aja sama aku. Tadi aku diajak sama temen sih, makanya langsung pulang. Oh iya, kamu ganti baju dulu aja. Di kamar gak apa-apa, pakai kamar aku aja. Gak usah, gue langsung ke toilet aja. Gak apa-apa nih gue masuk. Gak apa-apa. Ibu lu mana? Ada tuh di depan. Ya udah, gue izin dulu sama ibu. Gak usah, gak apa-apa. Gak enak atuh. Ntar ya. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam Damar. Baru pulang sekolah? Iya, kemarin janji sama bapak pulang sekolah langsung ke sini. Ya udah, kamu ganti baju dulu. Udah makan belum? Belum bu. Makan dulu ya. Gak usah deh bu, aku gak lapar. Makan dulu. Gak usah dipikirin. Udah tenang, gak apa-apa. Kamu juga bantuin bapak doang kok. Ya gak apa-apa ya. Makan dulu aja. Makan tuh bareng sama Arya. Terus kata Arya, iya makan dulu aja Mar. Gak usah buru-buru. Ntar gue juga ke belakang kok. Gue juga sama, gue bantuin bapak. Hah? Serius lo? Iya. Yaudah lo makan dulu aja. Akhirnya si Damar ngambil makan. Ini nggak apa-apa nih, gue makan di sini. Nggak apa-apa, udah lo anggap aja kayak rumah lo sendiri. Sebenarnya di situ tuh mereka tuh belum terlalu dapat chemistry untuk ngobrol gitu loh. Tapi karena memang si Arya itu punya niatan bantu si Damar karena dia kasihan gitu loh. Damar punya keterbatasan keuangan gitu kan. Jadi ya udah si Arya itu tuh menerima Damar dengan baik walaupun track recordnya dia di sekolahan itu udah banyak. Sedangkan Arya itu tuh kayak ngejaga-jaga gitu loh, jangan sampai dia terbawa arus sama si Damar ini gitu kan. Sebenarnya kalau dilihat-lihat Damar itu baik gitu loh anaknya. Tapi kalau misalkan dia udah bareng atau ngumpul sama temen-temennya, itu lain lagi ceritanya gitu kan. Oke, saat itu dia selesai makan. Sini gue cuciin piringnya. Gak usah, nanti juga taruh aja di dapur. Nanti juga ada yang bersihin. Gak enak atuh, gue cuci ya. Gak usah Mar, gak usah, gak apa-apa. Biar aku aja yang nyuci, kata si Arya gitu. Tapi si Damar karena dia gak enak kan, udah akhirnya dia cuci piring itu sendiri. Terus kata ibunya gini, Damar gak usah dicuci, biarin ibu aja yang nyuci nanti. Udah gak apa-apa, kamu langsung ke belakang aja gak apa-apa. Akhirnya Damar pada saat itu udah selesai cuci piring punya dia. Terus dia langsung ngambil sepatu yang buat ke semak-semak. Terus dia pakai itu. Terus dia langsung ganti baju. Jadi baju kaos lengan panjang gitu. Terus dia langsung ke arah belakang. Dan ternyata pas Damar ngelihat sapinya si Arya ini, sapi punya bapaknya Arya ini banyak banget guys. Ya kurang lebih ada berapa puluh ekor gitu. Tapi punya tempat masing-masing, luas banget, tanahnya juga luas. Terus rumputnya juga di mana-mana. Jadi kayak sapinya kenyang banget gitu loh makan di situ. Nah, paling bagusnya adalah di paling pojok sebelah kiri dari rumahnya si Arya itu, di belakangnya itu ada lapangan bola. Jadi tuh kayak sambil ngangon sapi, sambil ngarit rumput, ngeliatin anak-anak lagi main bola. Nah, di situ si Damar kan udah dikasih tahu, udah dikasih amanah gitu sama si bapaknya kalau misalkan udah pulang sekolah langsung ke sini, langsung ambil perlengkapan buat ke kebun gitu kan. Terus habis itu langsung ngarit rumput aja. Terus nanti sapinya dikasihin rumput, kasih minum kayak gitu kan. Udah dikasih tahu semuanya. Terus ada beberapa juga yang kerja di situ yang ngurusin setiap hari gitu. Terus si Damar didatengin sama bapak-bapak itu udah lama banget kerja sama si sama si Arya gitu. Jadi kayak udah bertahun-tahun juga di situ. Terus bapaknya bilang, Damar ya? Iya pak, Damar. Tadi bapak nitip pesan, katanya nanti Damar ini ngarit rumput 1 karung goni aja. Yang itu tuh, goni yang itu tuh. Damar udah bisa belum untuk ngarit rumput? Udah pak, udah bisa. Padahal Damar sama sekali belum bisa. Cuman karena dia nggak enakan untuk nolak, akhirnya bilang bisa pak, bisa.
Ya udah, diambil aja tuh goningnya di sana. Terus nanti kalau udah selesai bawa ke arah sini. Terus buat sapi yang di sini ya, sapi yang di sana tadi tuh udah Bapak kasih makan. Terus jangan lupa nanti juga dikasih minum. Minumnya ambil airnya di sumur sebelah sana. Pokoknya dikasih tahu sama si bapaknya. Terus bapaknya lanjut mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Si Damar langsung pergi ngambil arit rumput gitu kan, pakai ya gitulah pokoknya. Terus dia arit arit rumputnya. Aduh capek banget kerja kayak gini gitu kan. Tapi dia udah dapet uangnya. Si bapak udah ngasih uangnya. Tapi dia tinggal ngerjain tugas doang gitu kan. Terus aduh kayaknya setiap hari bapak ngerjain ini capek juga ya. Terus dia sambil keringetan, sambil ngarit rumput, gatal-gatal, banyak nyamuk. Terus tiba-tiba Arya datang. Arya dengan mukanya yang kayak aduh kasihan gitu ngelihat si Damar kayak gini gitu. Cuman ya mau gimana, dia harus mengerjakan tanggung jawabnya gitu. Gimana Mar? Bisa nggak? Bisa. Tapi nggak kayak gitu Mar, ngaritnya. Yang ada lu bakalan capek. Emang kayak gimana biasanya? Sini. Kayak gini nih biasanya. Terus diajarin sama Arya. Ternyata Arya tuh lihai banget, tangannya udah bisa. Selain dia jago belajar, dia jago juga untuk mengarit rumput. Terus diajarin sama Arya sampai dia megang tangan si Damar ini. Damar kan tangannya cowok banget ya, tangannya keker gitu. Sedangkan si Arya ini tangannya kayak lembut gitu, kayak cewek gitu. Terus dipegang lah tangan si Damar ini sama si Arya. Terus nggak tahu kenapa Damar pada saat itu deg-degan, kayak gimana ya, kayak perasaan kita tuh ngelihat cewek pada saat kita puber, ngerti nggak sih, kayak deg-degan, kayak jatuh cinta gitu loh. Nah pertama kali dia megang tangan si Damar ngerasain itu deg-degan, kok aneh ya gitu. Si Damar langsung bilang kayak gak usah nggak apa-apa, biar gue aja, bisa kok gue. Dia itu mengalihkan biar dia nggak dipegang sama si Damar, sama si Arya gitu, karena nggak tahu kenapa ini beda, perasaannya tuh beda. Singkat cerita, si Arya lanjut ngambil air buat dia ngambil air di sumur buat si sapi-sapi nantinya minum. Kata Damar, kamu bisa. Aku juga udah sering kok bantuin bapak, tenang aja. Nah di situ tuh karena sumurnya masih manual, jadi tuh pakai katrol gitu. Terus ditarik airnya, masukin ke ember, tarik lagi, masukin ke ember. Itu tenaganya kuat juga nih si Arya gitu. Si Damar dari kejauhan memperhatikan gitu. Ini anak mantep banget sih gitu. Maksudnya kayak dia walaupun udah punya segalanya, orang tuanya punya usaha yang mantep gitu, tapi dia nggak malu turun dan terjun ke pekarangan yang kayak gini gitu. Maksudnya kayak dia nggak malu gitu. Terus Damar kan kecapean tuh, udah selesai ngarit rumput, duduklah dia di pinggir sumur. Sedangkan si Arya itu tuh masih iniin air. Terus dia bilang kayak gini, kamu capek ya Mar? Lumayan. Kira-kira gue tiap hari kayak gini bakalan gak perlu olahraga lagi sih. Ini bakalan udah jadi latihan fisik gue. Jujur gue baru pertama kali ngarit kayak gini. Lu udah sering kayak gitu? Ya sering sih enggak, cuman ya beberapa kali pernah ikut sama bapak dulu. Sebelum bapak punya karyawan, ya dulu ya aku yang bantuin bapak itu. Oh iya, keren juga. Berarti lu bisa semuanya dong. Enggak juga sih, ya, namanya juga belajar, belum selihai bapak. Bapak lu sekarang di mana? Kayaknya sih lagi ada di pasar. Ngapain? Bapak kan juga jualan daging. Oh, jadi bapak tuh penghasil daging sapi, daging kambing, pokoknya jualannya di pasar gitu. Nanti orang-orang pada mesen sapi tuh ke bapak gitu. Oh gitu. Nah di situ tuh Damar makin salut gitu loh. Keluarganya bener-bener kayak wah gila keren gitu kan. Terus Damar dikasih air minum tuh sama si Arya. Kata Arya, nih minum dulu, pasti lo haus. Udah diminum sama Damar. Terus si Arya itu tuh merhatiin tubuhnya si Damar gitu, kayak keringatannya tuh makin seksi gitu loh. Apalagi dia pakai pakaian kaos yang ngejeplak badannya gitu. Terus waduh, si Arya tuh kayak ngerasa aduh gimana ya,
kok gue lama-lama suka nih sama nih anak gitu, apalagi dengan postur tubuhnya yang cakep gitu kan. Tadi pas megang tuh emang sengaja, Arya tuh sengaja mancing-mancing gitu, megang tangannya si Damar gitu. Nah si Damar kayaknya juga terpancing dengan itu semua, tapi dia masih menghargai si Arya gitu, karena Arya udah ngasih dia pekerjaan kayak gitu kan, jadi dia masih menghargai si Arya sebagai sosok orang yang membantu dia gitu. Terus udah selesai kegiatan hari itu, terus si Arya pulang, dia bilang, ntar kalau misalkan kamu udah selesai, boleh langsung pulang aja, ntar biar aku bilang sama bapak kalau kamu udah kerja di sini gitu. Ya udah, akhirnya si Damar ngelanjutin kerjaannya sebentar, selesai udah dikasih air minum, sapi-sapinya rumputnya ditaruh juga di sana, terus dia pulang. Dia udah beres-beres, udah siap-siap, dia pamit lah sama ibu. Bu, Damar udah selesai, Damar pernah pulang. Bapak belum pulang ya Bu dari pasar? Belum kayaknya Mar, nanti deh biar ibu aja yang ngasih tahu sama bapak. Oh ya udah, mau pulang dianterin nggak? Nggak usah deh Bu, nggak apa-apa. Damar nanti pulang sendiri aja, pakai angkot atau pakai ojek. Nih uang buat ojek. Nggak usah Bu, uang kemarin kan masih ada. Itu kan uang buat ganti rugi motor teman kamu. Kamu belum dikasihin? Udah sih Bu, udah dikasihin, tapi masih ada sisanya kok. Kemarin bapak ngasihnya lebih. Udah gak apa-apa, itu disimpan aja. Nih, ibu kasih uang. Dikasihlah sama si ibu uang waktu itu buat ongkos 20.000 gitu. Nah terus si Damar pamit pulang. Si Arya ternyata tuh ngeliatin dari jendela, tapi dia nggak nemuin si Damar kayak, oh lu mau pulang nggak? Dia nggak basa-basi kayak gitu. Jadi dia ngeliatin Damar dari jendela kayak, aduh jangan sampai gue jatuh cinta sama dia gitu. Damar itu ternyata udah punya perbedaan gitu. Dia udah punya feeling gitu loh ke si Damar kalau misalkan dia suka kayaknya nih sama si Damar gitu. Terus Arya ya udah lanjut untuk mengerjakan tugas rumah. Terus habis itu dia lanjut ngaji. Terus si Damar pulang. Damar waktu itu pulang pakai ojek yang ada di pengkolan gitu. Diantarin ojek sampai di rumah. Orang tuanya udah tahu kalau misalkan Damar itu pulang sekolah langsung kerja di tempat Arya, karena yang kemarin itu udah cerita juga lah si Damar ini ke orang tuanya. Sampai di rumah dia kecapean, dia mandi, makan, habis makan dia langsung tidur. Dan itu tuh dia tidur habis sholat maghrib, ketiduran. Jadi itu pas habis sholat maghrib, dia walaupun badar dia tetap sholat guys. Dia selalu jaga ibadahnya dia gitu walaupun dia bandel. Terus dia tidur tuh ketiduran. Datanglah teman-temannya untuk ngajak dia main. Terus Damar lu di mana Mar? Pintunya digedor-gedor kan. Terus ibunya keluar. Damarnya lagi tidur, capean, kayaknya baru pulang. Loh, baru pulang Bu? Bukannya dari tadi pulang sekolah? Iya, dia udah kerja sekarang. Jadi kayaknya gak bisa main dulu dah. Lain kali aja ya, Damarnya lagi tidur. Si Damar bener-bener kayak pules banget tidurnya. Dia kecapean. Terus kata temannya, ya udah deh, sampein sama Damar ya Bu kalau misalnya kita ada di warung gitu. Iya, nanti ibu sampein kalau dia udah bangun ya. Udah tuh kan, ibu sengaja kayak gak mau ngebangunin Damar karena kasihan juga, capek dia. Terus jam 8:30 dia kebangun. Bu, tadi teman-teman kesini ya Bu? Iya, mereka kesini. Udah kamu istirahat aja, gak usah kemana-mana, besok sekolah. Nah, aku cuma sebentar doang Bu ke warung. Gak usah kemana-mana Mar. Kamu tuh ya udah tahu capek pulang dari kegiatan, pulang dari sekolah, pulang dari udah kerja, kamu kecapean, ntar sakit loh. Udah apa-apa, aman. Tadi aku juga udah istirahat kok. Yaudah ibu ya, aku mau ke warung. Dia ke warung, karena di warung itu ketemu sama teman-temannya, kayak mereka tuh ya geng-gengannya mereka lah, merokok, terus main-main apa gitu, pokoknya kayak gitu. Ya selayaknya anak-anak remaja pada umumnya gitu kan. Lu kemana aja sih seharian kagak kelihatan? Tadi kita main bola di lapangan lu gak ada. Terus kita tengokin ke rumah juga lu katanya tidur. Lu habis dari mana sih Mar? Ya gue gak dari mana-mana. Gue emang capek aja di rumah. Tadi gue emang tiduran. Lu tadi datang ke rumah. Iyalah gue jemput. Tapi lu gak ada, kata ibu lu tidur. Yang penting gue udah ada di sini kan. Ya udah kita main yuk. Main lah tuh. Mereka main apa? Main gaple, main apa gitu. Pokoknya ya sambil merokok tuh. Ntar nginep di tempat gue aja Mar.
Ya ntar dah, besok sekolah soalnya. Sama, lu ntar sekolahnya bareng sama gue aja. Ya, udah ntar gue coba bilang sama bapak sama ibu gue kalau boleh. Ya elah, pakai izin segala. Ya iyalah, masa gue nggak izin. Nah di sini tuh si Damar kayak mulai agak sedikit mengurangi kebiasaannya dia gitu, yang apa-apa tuh nggak pamit apa segala macam. Sekarang tuh dia kayak keikutan sama si Arya kayaknya. Arya kan di rumah suka izin dulu sama mamahnya, ngomong dulu sama mamahnya gitu. Jadi si Damar kayaknya ngikut-ngikut caranya si Arya gitu. Nah terus ya udah tuh pas pulang si Damar bilang sama ibunya kalau misalkan dia mau nginep di rumah teman dan besok sekolahnya sekalian dari situ. Nah si ibunya bilang kayak gini, jangan dibiasain kayak gitu, ke rumah orang bertamu tapi nginep, nanti orang itu mau kemana-mana gara-gara ada kita nggak jadi acaranya. Dah kamu di rumah aja kayak nggak punya rumah aja. Kata Damar, udahlah nggak apa-apa bu, orang aku juga sekalian ngerjain tugas. Padahal nggak ngerjain tugas, padahal mereka tuh pada kelayapan malam-malam kemana gitu. Ya begitulah anak-anak muda pada saat itu. Nah terus udah tuh kan dia dijemput sama temennya, terus dibawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya tuh cuman buat naruh tas doang. Habis itu dia kelayapan pakai motor. Nggak tahu arah, pergi jalan-jalan aja gitu mereka tuh. Terus ya si Damar ya agak susah gitu menghindar dari teman-temannya yang kayak begitu, karena dia udah lumayan lama juga temenan gitu. Dia jadi dibawa kemana-mana sama mereka. Terus sampai ketemulah sama si bapaknya Arya, ketemu di nggak tahu mungkin di jalan atau di apa gitu, di suatu tempat. Jadi bapak Arya tuh lagi nongkrong juga sama teman-teman bapak-bapak gitu. Dia ngelihat si Arya tuh bawa motor sama teman-temannya. Waktu itu kan bapaknya Arya tuh pernah ngingetin kalau misalkan bawa motor punya orang lain harus hati-hati dan memegang wajah. Nah terus dia ngeliat si Arya itu tuh kayak ngeber-geber motor gitu kan. Terus bapaknya Arya tuh cuman merhatiin dari jauh, dan Arya dan si Damar itu gak tahu kalau misalkan di situ tuh ada bapaknya Arya.